dan selamat datang kembali di sesi eksplorasi ide kita. Kali ini kita mau coba bongkar nih beberapa pola argumen yang mungkin Anda sering dengar ya dari para komentator atau pakar di media. Tapi menurut sumber kita hari ini, sebaiknya sih nggak kita tiru. Kita bakal fokus ke bab 11 dari buku Loser Think, karya Scott Adams. Judulnya aja udah lumayan nyelekit nih. Hal-hal yang dikatakan para pakar yang sebaiknya tidak Anda tiru. Hahaha, iya, judulnya langsung to the point ya. Betul, jadi sumber kita spesifik ya bab 11 buku itu. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba identifikasi jebakan-jebakan logika sama argumen keliru yang dibahas di bab ini. Tujuannya, biar Anda makin tajam aja gitu nyaring informasinya. Dan gak gampang kejebak cara mikir yang sama. Siap kita bedah bareng-bareng? Siap dong. Penting banget ini. Kemampuan buat memilah mana argumen yang beneran ada isinya, mana yang cuma gaya bicara atau ya taktik debat doang. Zaman sekarang kan informasinya wah deres banget. Banget. Dan bab ini, kayak yang Anda bilang tadi, ngasih beberapa contoh klasik yang sering banget kita temuin. Yang sama penulisnya itu dikasih label loser think, atau ya pola pikir yang nggak produktif gitulah. Mari kita lihat satu-satu apa aja sih yang perlu diwaspadai menurut buku ini. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih. Yang kayaknya sering banget muncul kalau udah debat panas. Tuduhan membuat kesetaraan moral. Atau istilah kerennya moral equivalency. Ah, iya. Itu sering banget kedengeran. Ini biasanya dilempar kalau ada orang bikin perbandingan, terus langsung dituduh, wah ini nyamain dua hal yang bobot moralnya dianggap jauh beda. Mungkin contoh ekstrimnya ya kayak tadi disebutin, bandingin kebijakan pajak sama genosida gitu. Tapi bisa juga dalam skala lebih kecil kan sebenarnya. Betul. Nah, sumber kita ini menyoroti akar masalahnya nih. Menurut si penulis Loser Think, nuduh orang lain melakukan moral equivalency itu seringkali malah jatuh ke perangkap lain yang dia sebut pembacaan pikiran atau mind reading. Oh, mind reading. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, kita jadi kayak berasumsi udah tahu aja niat si pembicara, bahwa dia tuh sengaja pengen nyamain nilai moral dua hal yang dibandingin itu. Padahal, argumen di buku ini, orang tuh jarang loh niatnya gitu pas bikin analogi atau perbandingan. Sekalipun perbandingannya melibatkan hal yang bobot moralnya beda. Misalnya nih, ada orang bandingin strategi komunikasi politisi A sama politisi B. Mungkin aja si A ini rekam jejaknya lebih oke dibanding si B. Tapi tujuan perbandingannya mungkin cuma mau lihat strateginya, bukan mau bilang moral mereka sama persis. Oke. Jadi menurut sumber ini problemnya bukan di perbandingannya itu sendiri ya, tapi lebih ke kita lompat ke kesimpulan soal niat si pembicara. Tepat. Dan nuduh tanpa bukti niat ini, itu yang dianggap loser think sama dia. Persis. Penulisnya bilang ini sering jadi taktik retoris aja. Apalagi kalau argumen lain udah mulai lemah. Jadi dialihin fokusnya, nuduh niat buruk lawan bicara, bukan ngebahas isi perbandingannya lagi. Masuk akal sih. Nah, ini nyambung banget nih sama jebakan logika berikutnya yang dibahas. Juga, pemikiran berbasis kata atau word thinking. Wah, word thinking. Ini kedengarannya kayak kita jadi kejebak debat kusir soal arti kata gitu ya. Nah, itu dia. Sumber mengabarkannya persis gitu. Kecenderungan buat fokus berlebihan sama definisi semantik sebuah kata buat menang argumen. Biasanya sih, kalau argumen fakta atau logikanya udah nggak terlalu kuat lagi. Oh. Contoh yang dikasih di buku itu soal perdebatan aborsi. Diskusinya bisa jadi mandek cuma gara-gara debat definisi. Ini pembunuhan atau pembunuhan ilegal. Bukan lagi ngebahas aspek etis atau praktisnya yang lebih luas. Iya, sering kejadian tuh. Penulisnya bahkan ngaku kalau dia lagi debat terus lawannya udah mulai muter-muter di definisi kata, wah, itu pertanda bagus buat dia. Artinya lawannya udah kehabisan argumen yang beneran berisi. Oke. Ada contoh kata-kata spesifik nggak yang menurut sumber ini sering jadi medan perang word thinking ini? Ada beberapa yang dia sorot. Misalnya kata normalisasi. Sering dengar tuh. Iya kan? Kata ini sering dipakai buat ngasih kesan kalau suatu hal itu nggak normal, nggak benar, dan bahaya kalau dianggap biasa aja. Tapi kata si penulis pakainya sering tanpa penjelasan konkret. Kenapa sih emang hal itu buruk? Atau standar normal mana yang dilanggar? Kan definisi normal sendiri aja udah cair banget tergantung konteks. Bener juga ya. Jadi cuma sekedar ngasih label, wah ini upaya normalisasi, tanpa argumen pendukung yang jelas, yaitu menurut dia termasuk word thinking. Cuma ngelempar label aja tanpa isi gitu ya. Ada kata lain? Ada lagi kata problematik atau bermasalah.
Oh iya, ini juga sering. Kedengarannya pinter gitu ya, pendekatan ini problematis. Nah, tapi sumber ini ngeritik kalau pakainya nggak disertai contoh nyata atau penjelasan logis apa sih masalahnya. Dan masalah buat siapa. Kalau Anda nggak bisa jelasin masalahnya apa secara spesifik dan masuk akal, cuma bilangin ini problematis, ya dianggap pemikiran males aja. Atau ya itu tadi, loser think. Jadi intinya selalu minta contoh konkret ya, kalau dengar label-label kayak gitu. Betul, minta penjelasannya. Oke, jadi waspada sama kata-kata gede yang nggak ada penjelasannya. Ini ngingetin saya sama taktik lain yang juga dibahas. What about it, Zem? Ini kan klasik banget ya, ngalihin kritik dengan bilang, ah tapi si Anu juga ngelakuin X. Ya, itu senjata andalan kayaknya di banyak perdebatan. Dan sumber ini tegas banget nyebutnya loser think. Kenapa? Ya karena taktik ini intinya ngehindarin tanggung jawab atau diskusi soal isu yang lagi dikritik. Hmm, Kalau Anda dikritik ngelakuin kesalahan A, terus Anda nunjuk orang lain ngelakuin kesalahan B, kan nggak bikin kesalahan A jadi hilang atau jadi benar. Menurut penulisnya, respons yang produktif itu bukan malah nunjuk balik. Tapi kalau kritiknya benar, ya akui aja kesalahannya, mungkin jelasin konteksnya, terus fokus gimana cara perbaikin atau cari solusi. Whataboutism ini cuma mindahin fokus jadi berantem, bukan nyelesain masalah. oke, jadi fokusnya ke dalam ya, introspeksi dan perbaikan, bukan nyari pembenaran nunjuk orang lain. Logis sih ini. Nah, terus gimana sama argumen yang sering banget pakai kata keadilan atau fairness? Ini kan kata yang punya daya tarik emosi kuat banget ya. Justru itu, karena daya tarik emosinya kuat, sumber ini nyaranin kita hati-hati. Penulis Loser Think ini berpendapat kalau keadilan itu konsep yang subjektif banget, di luar konteks hukum formal. Maksudnya, hukum formal kan idealnya aturannya sama buat semua. Iya. Tapi di luar itu, apa yang adil buat saya belum tentu adil buat Anda. Contoh gampang dari buku. Apa adil kalau ada orang lahir lebih tinggi dari yang lain? Atau lebih kaya? Konsep adil jadi susah banget diterapin secara universal. Nah, karena subjektif banget ini, penulisnya nganggal argumen yang modalnya cuma teriak, itu nggak adil. Itu argumen lemah. Dia bahkan nyebutnya argumen level anak-anak. Wah, lumayan keras ya. Jadi menurut dia, daripada debat subjektif soal adil, mending fokus ke aspek lain gitu. Iya, betul. Misalnya, lihat aja aturan mainnya diterapin secara konsisten nggak buat semua pihak. Atau gimana analisis biaya manfaat atau cost benefit dari suatu kebijakan atau tindakan. Ini dianggap pendekatan yang lebih produktif daripada sekedar teriak nggak adil. Nah, ini bawa kita ke jebakan berikutnya yang agak mirip nih, yaitu logika terasa sama atau feels the same. Ah, ini soal analogi sama pola ya. Saya ingat sumber nyebut ada analogi bagus, ada yang jelek. Contoh bagusnya kayak analogi Bismarck soal hukum sama sosis itu. Hahaha, ya jangan lihat proses bikinnya ya. Tapi banyak juga yang menyesatkan katanya. Nah, itu dia. Sumber ini secara spesifik ngeritik penggunaan analogi atau pengenalan pola yang dangkal gitu buat tujuan persuasi atau prediksi. Contohnya di outline itu kan meme yang nyamain kritiknya Presiden Trump ke media sama caranya diktator bungkem pers. Secara rasa mungkin mirip buat sebagian orang ya, sama-sama ngeritik media. Tapi pertanyaannya, apa mekanismenya, konteksnya, konsekuensinya beneran sama? Analogi kayak gitu menurut penulisnya bukan bukti hubungan sebab akibat. Cuma karena dua hal terasa mirip di permukaan, nggak otomatis berarti keduanya punya akar masalah yang sama atau hasil akhirnya bakal sama. Sumbernya nggak sih contoh lain yang lumayan keras juga kan soal pola ini? Iya, contoh visual malah. Kompilasi foto yang bandingin tatapan mata Charles Manson, pembunuh terkenal itu, sama politisi kayak Adam Schiff atau Alexandria Ocasio-Cortez. Seolah-olah mau nunjukin ada pola jahat yang sama di mata mereka. Wow, Itu contoh ekstrim gimana pola bisa dibuat-buat dan nyesatin banget. Saran dari buku ini, kalau mau meyakinkan orang atau bikin prediksi yang kuat, ya fokus ke hubungan sebab akibat yang bisa dibuktiin, bukan cuma ke analogi atau pola yang terasa mirip. Analogi itu, kata penulisnya, gampang banget dipatahin dalam debat serius. Kalau argumen terkuat Anda cuma modal analogi, wah, mungkin Anda perlu evaluasi ulang. Jangan-jangan udah masuk loser think. kemiripan di permukaan aja. Nah, ada satu konsep lagi nih yang menurut saya justru nawarin cara pandang yang lebih, gimana ya, lebih ada nuansanya gitu, yaitu gesekan atau friction. Ini kan beda banget sama cara mikir hitam putih ya.
Betul banget. Konsep gesekan ini justru nantang pemikiran Biner yang kayaknya sering banget kita dengar dari pakar. Ini pasti berhasil atau gagal total, nggak ada tengah-tengah. Iya. Nah, gesekan itu maksudnya tindakan atau kebijakan yang mungkin nggak ngilangin suatu perilaku 100%, tapi dia bikin jadi lebih susah, lebih mahal, atau lebih jarang terjadi. Sumbernya ngasih contoh gampang, pajak rokok yang tinggi. Oke. Berhenti merokok. Tapi, studi nunjukin itu ngurangin jumlah perokok. Jadi, pajaknya nambah, gesekan buat orang merokok. Contoh lain, razia kecepatan di jalan tol. Nggak bikin semua orang jadi patuh batas kecepatan sih, tapi nambah gesekan biar orang cenderung lebih hati-hati, nggak ngebut sembarangan. Nah, gimana sumber ini nerapinnya ke isu yang lebih rumit, kayak debat soal kontrol senjata yang disebut di outline tadi? Nah, sumber ini pakai konsep gesekan buat ngeritik argumen yang terlalu simpel. Misalnya bilang, kontrol senjata nggak berhasil. Penulisnya bilang argumen ini nggak bawain efek gesekan. Contohnya, aturan yang lebih ketat buat jenis senjata tertentu, kayak senjata otomatis di Amerika Serikat setelah ada larangan. Mungkin itu nggak ngilangin semua kekerasan pakai senjata. Tapi, klaim di buku itu terbukti ngurangin jenis penembakan massal yang pakai senjata spesifik itu. Jadi ada efeknya kan? Ada gesekan yang bekerja meskipun nggak 100% ngilangin masalah. Ngakuin adanya gesekan ini penting buat ngelawan narasi pakar yang seringkali absolut banget. Ini berhasil atau gagal sama sekali. Ini ngajak kita lihat hasil tuh ada spektrumnya ya, nggak cuma dua kutub aja. Menarik, menarik. Sumber juga nyebut soal pengalaman pribadi penulisnya tentang pentingnya riset sendiri kalau pakar dirasa gagal. Ini kayak semacam peringatan juga ya. Bisa dibilang gitu sih. Penulisnya cerita pengalaman dia sendiri kena kondisi medis langka, namanya spasmodic dysphonia, di mana diagnosis sama penanganan dari para ahli medisnya ternyata keliru atau nggak ngebantu. Wah, kasihan juga ya. Iya. Akhirnya dia terpaksa riset sendiri secara mendalam buat nemuin solusi yang akhirnya cocok buat dia. Nah, cerita ini dalam konteks bab tentang pakar atau pundit ini jadi kayak pengingat aja bahwa para ahli, mau itu medis, politik, ekonomi, apa aja lah, itu nggak selalu benar. Mereka bisa punya bias, bisa informasinya nggak lengkap, atau ya emang bisa salah aja. Jadi ini bukan berarti kita jadi anti ahli ya, tapi lebih ke gimana ya, anjuran buat tetap kritis dan proaktif gitu. Tepat sekali. Ini ngegarisbawahi pentingnya kita punya kemampuan berpikir kritis. Mengevaluasi klaim para pakar, kalau perlu ya kita verifikasi sendiri, cari info tambahan. Jangan nelan mentah-mentah aja apa kata pakar, sekalipun dia terkenal banget. Iya, iya. Nah, ini nyambung juga nih sama poin lain soal pola pikir, yaitu soal mengeluh atau negativitas. Oh iya, penulisnya kan cerita refleksi pribadinya soal ini ya, gimana kebiasaan ngeluh yang dulu dianggap biasa aja ternyata dampaknya nggak bagus. Betul. Penulisnya nyadar kalau terus-terusan fokus ke hal negatif atau ngeluh melulu, meskipun rasanya kayak jadi diri sendiri atau realistis gitu ya, itu sebenarnya bisa ngebentuk pola pikir yang nggak produktif. Bahkan bisa ngaruh ke cara orang lain lihat kita. Sumber ini ngontrasin itu sama upaya sadar buat milih framing atau pembingkaian yang lebih seimbang atau malah positif. Ada kutipan bagus di buku itu. Anda adalah apa yang Anda lakukan, atau you are what you do. You are what you do. Iya, kalau Anda kerjanya ngeluh terus atau nyuarain hal negatif melulu, kayak yang mungkin dilakuin beberapa pakar ya itulah yang bakal nempel ke Anda. Dan mungkin malah ngehalangin buat nemu solusi. Jadi ada pilihan sadar ya dalam cara kita ngebungkus realita ini yang bisa jadi lebih produktif daripada cuma ngeluh doang. Menarik sih ini. Terus gimana soal label-label emosional yang sering dilempar pakar? Misalnya nyebut pelaku kekerasan ekstrim itu pengecut atau coward. Nah, ini sama sumbernya disebut loserting, yang hampir konyol katanya. Logikanya gini, kalau lihat definisi kamus, pengecut itu kan orang yang takut ngelakuin hal bahaya atau sulit. Iya. Nah, orang yang rela ngorbanin nyawanya sendiri buat ngelakuin aksi kekerasan, sejahat apapun tujuannya, secara teknis ya bukan pengecut dong dalam pengertian itu. Penulisnya berpendapat, nge-labelin mereka pengecut itu lebih kayak cara buat nutup diskusi, bukan ngebuka. Itu respons emosional yang gampang, yang bikin kita berhenti nanya pertanyaan yang lebih susah tapi penting. Kenapa sih mereka ngelakuin itu? Motivasi sebenarnya apa? Kalau jawabannya cuma karena mereka pengecut, yaitu penyederhanaan yang ngehambat pemahaman. Mirip kayak word thinking tadi ya jadinya. Fokus ke label, bukan isinya.
Terus gimana sama label lain yang juga suka meremehkan, kayak apologis misalnya? Ada orang coba memahami sudut pandang lain, langsung dituduh jadi pembela atau apologis. Ini dilihat sebagai taktik yang mirip juga sama penulisnya. Menurut sumber ini, nge-labelin orang apologis atau label ngerendahin lainnya, itu seringkali tanda kalau si pengkritik sebenarnya nggak punya argumen tandingan yang kuat buat ngelawan substansi pandangan orang itu. Oh, jadi karena nggak bisa nyerang argumennya, nyerang orangnya, gitu. Nah, gitu. Jadi ganti adu argumen jadi nyerang si pembawa pesan pakai label negatif. Ini dianggap tanda kelemahan intelektual dan cara buat matiin dialog yang sehat. Kalau Anda nggak setuju ya bantah aja argumennya, jangan cuma ngatain orangnya. Menarik ya, gimana beberapa taktik ini kayak saling terkait gitu. Fokus ke label, asumsi niat jelek, ngalihin isu. Oke, terakhir nih, ada satu kritik spesifik yang dibahas. Pertanyaan, kenapa nggak lebih cepat? Atau why didn't you do it sooner? Ah iya, ini juga sering muncul ya. Biasanya setelah ada tindakan bagus atau pencapaian. Misalnya, pemerintah akhirnya ngeluarin program bantuan nih. Kritiknya malah, kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Sumber ini ngategoriin ini sebagai loser thing karena beberapa alasan. Apa aja tuh? Pertama, ini secara efektif kayak ngehukum perilaku baik. Kalau Anda tahu bakal tetap dikritik meskipun udah ngelakuin hal bener, ya insentif buat ngelakuinnya lagi di masa depan bisa jadi berkurang dong. Kedua, hampir nggak ada jawaban yang bisa muasin pertanyaan ini. Secara logika, hampir semua hal kan selalu bisa dilakuin lebih cepat kalau kita lihat ke belakang. Bener juga sih. Jadi ini kritik yang selalu bener tapi sebenarnya nggak ngebangun gitu ya. Tepat. Menurut penulisnya, fokusnya harusnya ya ke pengakuan kalau tindakan positif udah diambil. Atau evaluasi aja efektivitas tindakan itu sendiri. Bukan malah kejebak dalam penyesalan masa lalu soal kapan dilakuinnya. Ngeritik timing secara retrospektif kayak gini dianggap nggak konstruktif sama sekali. Wah, kita udah ngupas tuntas banyak banget nih ya, jebakan logika sama argumen gak produktif yang menurut bab 11 Luserting sering dipakai para pakar. Mulai dari tuduhan niat buruk kayak moral equivalency, Iya. terus main definisi kata di word thinking, ngalihin isu pakai whataboutism, argumen subjektif soal keadilan, analogi dangkal yang cuma terasa sama, mikir hitam putih yang nggak lihat konsep gesekan. Sampai penggunaan label yang remehin dan kritik soal waktu yang nggak produktif tadi ya. Betul, banyak banget ternyata. Iya, banyak. Dan benang merah yang ditarik sama sumber ini kan jelas ya. Semua ini contoh pola pikir yang menghambat kita buat analisis jernih dan nemuin solusi nyata. Tujuannya bukan buat jadi anti pakar loh ya, Bukan itu. tapi lebih buat ngebekali Anda, para pendengar, dengan semacam kacamata kritis gitu. Biar bisa ngeevaluasi argumen yang datang dari mana aja, termasuk dari orang yang posisinya dianggap ahli atau punya pengaruh. Kita perlu bisa lihat lebih jauh dari sekedar retorikanya, nilai isinya beneran. Setuju banget, semoga dengan ngenalin pola-pola ini, kita semua jadi bisa mikir lebih mandiri ya. Nggak gampang kebawa arus argumen yang kelihatannya, wah meyakinkan, tapi sebenarnya rapuh logikanya, kayak yang digambarin di sumber kita ini. Nah, buat penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang. Mengingat betapa banyaknya contoh jebakan logika dalam argumen para pakar yang diungkap sumber ini, seberapa besar sih sebenarnya tingkat kepercayaan yang aman buat kita kasih ke kesimpulan mereka, apalagi pas argumennya kedengaran mulus banget dan meyakinkan? Sebuah pertanyaan penting tuh buat direnungkan di tengah banjir informasi kayak sekarang ini ya. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.